menjalankan dakwah seperti itu. Alhamdulillah, memang juga butuh dengan perjuangan sih masalah keyakinan ya. Memang begitulah, kita butuh dengan perjuangan. Nggak mungkin kalau kita nggak butuh dengan perjuangan, pasti kita nggak bisa seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi kalau sahabat kita ini diberikan kelebihan oleh Allah, masakan kita yang lain ini yang juga cukup diberi kelebihan tidak bisa, ya kan? Masya Allah. Ponakan saya udah berapa, Bang? Saya empat. Udah besar-besar berarti ya? Iya benar. Yang satu Subhanallah. masih umur 9 bulan. 9 bulan. Iya. Yang pertama usia 21. 21 tahun. Laki? Iya. Alhamdulillah. Sudah ada tulang punggung berarti. Iya. Tapi Masya Allah. alhamdulillah saya dengar ustadznya hebat. It's the best buat saya itu. Enggak lah saudaraku, kita cuma belajar-belajar ini. Saya kalau mampir, kalau lihat ustadznya seperti debat, saya enak dengar. Benar. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita hanya mengambil bagian kecil dari beberapa bagian dakwah yang seharusnya menjadi tugas kita masing-masing. Amin. Iya. Allahu Akbar. Memang kalau jari saya, alhamdulillah ya, saya bukan jago sih, enggak. Itu pengalaman saya ya. Memang juga orang Pak Ustadz ini artinya dengan perjuangan saya lihat banyak orang masuk Muslim. Ya, syahadat lah. Seperti itu, hebat buat Pak Abdullah itu. Saya itulah bikin motivasi, lebih saya meningkat untuk seperti itu. Karena saya pikir saya pernah seperti itu. Tapi Ustadznya lebih dari Pak Abdullah. Memang istimewa. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena Ustadz juga banyak perjuangan, tapi saya nangis lihat Ustadz itu, keyakinan itu pasti Ustadz kerja terus untuk mereka, tapi mereka belum paham seperti itu. Saya alhamdulillah saya punya istri ya, demi Allah saya nggak bohong. Iya. Memang Allahu perjuangan, Betul. perjuangan. Memang saya minta maaf ya, saya punya fisik lengkali seperti ini nggak bisa. Bisa Bang, bisa. Orang lihat saya nggak mungkin kamu nikah seperti itu. Apalagi kita tarik agama. Insya Allah bisa Bang. Nah seperti itu. Jadi saya perhatikan, alhamdulillah saya dengan dakwah, saya ikut jamaah tabligh ya. Saya dakwah untuk istri saya bilang coba kamu lihat ya, ini saya bilang coba waktu di situ meninggal ya, kok banyak orang yang mainnya minum minuman keras, tapi kalau kita enggak seperti itu. Saya bilang Allahu Akbar. Saya bilang kita minum luka, meninggal dunia orangnya, minum-minum, main kartu. Kalau kita agama Islam nggak ada seperti itu. Malah kita doa mereka itu masuk surga. Seperti itu saya bilang. Saya nggak panjang lebar, saya bilang begitu. Memang proses juga, Ustaz, proses juga dong. Saya perjuangkan untuk di situ. Memang keluarga dia itu marah sih. Cuma saya hadapi sesuatu dengan ikhlas. Gitu, saya nggak pernah minder, saya maju terus, Ustadz, begitu. Iya, sama saya panggil Bang Suma aja Bang. Iya Bang Suma. Biar kita lebih akrab lagi. Iya, insya Allah. Iya. Insya Allah. Seperti itu ya. Jadi kalau jari saya seperti itu. Iya. Tetap semangat untuk. Allahu Akbar. Jadi Allah tuh tidak melihat fisik, tetapi Allah itu melihat ketakwaan seseorang. Amin. Jadi ada ilmu hikmah, orang-orang yang kemudian memiliki kelainan jiwa misalnya. Ini istri saya mualaf, coba mah. Ini Ustaz siapa ini? Awas. Bang Zuma. Bang Zuma ini yang viral di TikTok lagi. Ini istri saya mualaf. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Perkenalkan saya Bang Suma, saudara dari Abang Abdullah Zalam. Oh iya. Iya, saya sering nonton saudara saya Abdullah Zalam ini, Azam ini. Oh. Tapi sepintas sih, soalnya kita juga sama-sama TikToker. Jadi ya konsentrasinya itu menggembalakan serigala ya, supaya serigalanya bisa jinak, sehingga bisa menjadi seorang muslim atau muslimah gitu. Iya. Iya. Ya. Makasih ya Bu sudah mau dengan keadaan saudara kita ini, masya Allah saling melengkapi, subhanallah. Iya. Wala quwata illa. Saya mau pamit dulu ya. Iya Bang Azam, Terima kasih banyak. Iya Bang Azam, Terima kasih banyak ya. Iya, barakallah sehat-sehat fi. Bang. Amin, alhamdulillah. Doanya Terima buat kasih kita semuanya. semua Bang. Tetap Semoga istiqomah ya Bang. Iya, insya Allah. Tetap semangat untuk teman-teman juga, saudara-saudara kita di Muslim. Jangan lupa kita doakan, kita punya saudara di Palestina. Amin. Saya kalau lihat mereka sedih saya. Benar. Iya, malam ini insya Allah besok kita udah transfer dana umat 330 sekian juta untuk saudara kita di sana. Insya Allah. Dari Laskar Api, dari umat Islam, teman-teman yang ada, baik yang ada di channel-channel berafiliasi dengan Komal maupun yang memang sudah masuk di API. Kami berharap Bang Azam juga bisa ikut nanti di jajaran Insyaallah, API siap. gitu, untuk Manado. Siap. Oke Bang ya. Makasih Bang Azam. Iya, alhamdulillah. Makasih semuanya ya. Iya. Saya pamit dulu. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mbak Ida, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hilda Bima, Kak Hida Bima, bisa di. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya agak jelek. Wabarakatuh. Jaringannya bagus kok, yang jelek itu Dewa, Mbak. Santai aja kita. Jaringan bagus, yang jelek itu Dewa. Jaringan jelek tapi wajah ganteng, alhamdulillah. Iya. Pakai pipet. Pribadi itu asumsi. awal tahu Gurunda itu apa namanya, Gurunda debat sama Sofiatul Al-Hayat itu. Terus Iya. Gurunda kan bilang kan kalau itu Sofiatul, terus ngotot tetap Gurunda. Nah di situ kok kayak gini gitu. Ternyata setelah mengikuti Gurunda, masya Allah ilmunya. Ini makanya perlu belajar lagi, perlu mendalami Islam lagi, mengulang lagi dasar-dasar Islam. Dan Amin. tadi malam itu juga ngikutin Unirifa Gurunda. Nah Masya di Allah. Unirifa kan ada yang nanya kalau apa namanya, Tuhan itu dilihat secara nyata, kan punya sifat nyata ya, itu apa namanya, Iya. Tuhan. Nah, dan harus terlihat bagi orang Kristen kan. Nah, Iya. Unirifa itu mencontohkan seperti akal itu nyata tapi tidak bisa terlihat. Mungkin karena itu ya Gurunda, apa namanya, mereka itu tidak menggunakan akalnya karena akalnya tidak terlihat dulu Gurunda. Mungkin. Iya, itu bukan lagi mungkin. Itu udah jelas itu. Makanya Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Ketika kemudian Nabi Musa datang kepada Bani Israel dengan membawa contoh yang begitu banyak kepada mereka, Nabi Musa kemudian menangis dan berkata kepada mereka, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku?
Nabi Musa bertanya kepada mereka. Mereka sudah diselamatkan dari perbudakan Mesir yang bertahun-tahun lamanya mereka ditindas oleh Mesir. Diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa pembalasan mereka? Mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa kemudian merintih, lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti aku? Waqad ta'lamuna anni, padahal kalian tahu sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum untuk kalian. Tapi Nabi Musa senantiasa disakiti, dan disakiti. Lalu kemudian datang murka Allah kepada mereka, falamma zagu, pada saat mereka kemudian berpaling dari Nabi Musa alaihissalam dari kebenaran. Azagallahu qulubahum, Allah kemudian membolak-balikkan hati mereka. Lalu Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka yang fasik. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu pun datang, orang-orang fasik ini masih ada. Nabi Isa pun juga ditolak. Sampai hari ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, yahdi bihillah manittaba'a ridwan subulan salam, mengajarkan kepada mereka yang menyakiti Nabi Musa dan Nabi Isa. Lagi-lagi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, tetap aja mereka menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita juga mengajak mereka kemudian kepada jalan kebenaran. Lagi-lagi mereka kerjanya hanya menyakiti kita. Allah Subhanahu wa taala mereka ajarkan menjadi makhluk. Mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak sadar mereka telah menyakiti hati kita umat Islam. Ya, inilah gambaran keadaan. Makanya acap kali saya mengatakan kepada para sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya orang-orang ini adalah perpanjangan tangan kemudian ya makhluk-makhluk gaib untuk durhaka kepada Allah. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una ila syaitanam marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah tidak hanyalah inasa atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itulah mereka. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih zahira. Wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Orang-orang kafir adalah penolong iblis di dalam menyesatkan dan membangkang terhadap Tuhannya. Ya, inilah saudari Hida, kalau kemudian mereka itu tidak menggunakan akal, karena mereka memang adalah perpanjangan tangan iblis untuk menentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Mute dulu Buti. Noise, ya. Mungkin seperti itu ya. Silakan dulu Buti. Bu Uti ini ngajak hatuha dengan Gurunda. Oh boleh. Silakan. Yang lain duduk cantik sambil berzikir, minum kopi campur masako. Selamat sore Bu Uti. Buti Watimena, buka mute-nya. Ini beneran Buti nih. Nanti akun Suara saya kedengaran nggak? Oh masya Allah, iya. kedengaran Bukti. suaranya. Kedengaran. Dengar Bu. Pengarang. Iya, pertanyaan saya sangat penting. Iya, gimana Bu? Apakah dengan selalu menyalahnyalakan nih agama sana salah, agama saya salah, agama yang di sana salah, dia salah. Artinya agama Anda itu benar, Pak. Kalau yang yang sekarang ini kan di dunia yang nyata, orang yang suka bergosip itu kan lambang orang yang justru dia itu orang yang nggak benar, Pak. Bukan orang yang benar. Baik. Kan sistemnya Pak Juma ini kan bergosip istilahnya kan. Orang bergosip itu kan tanda tak mampu sebetulnya, Pak. Sebenarnya gini Bu Uti, kalau Ibu menyadari penulis kitab Ibu lah yang suka menggosipkan Yesus. Yesus tidak mengenal penulis kitab Ibu.
mereka yang acap Kita kali adu aja, saya menggosipkan nggak apa-apa, Bang. Yesus Saya nggak suka teriak-teriak. tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Makanya Nah, Pakai sekarang timer saya aja mau bang. nanya, Pak. Bang, pakai timer Enggak, aja saya Buti. mau nanya, Kita Bapak. mulai pakai Ya, timer apakah aja. dengan cara Sebentar Buti. Sebentar. Kita Apakah pakai dengan cara timer aja. menjelek-jelekan agama orang lain artinya Bapak benar? Kan enggak juga, Pak. jadi gini, Bu Uti, Kristen Bukan itu tidak kebenaran perlu dengan menjelekkan dijelekkan. agama lain itu kan enggak benar, Pak. Bu Uti, Bapak bukan Kristen itu bukan tidak berarti perlu Bapak yang benar. dijelekkan, Kan enggak, Pak. tapi memang keadaannya sudah seperti itu. Kita kasih datanya. Iya, 2 kalau Yohanes orang 1 udah jelek, nomor istilahnya 7. ya, enggak 2 setengah Yohanes mati, Pak. 1 nomor 7, Bu Uti. Gantian Buti. Demi dulu, Hos. Satu-satu. Buti nih, satu-satu lah dulu. Iya. Lanjut, Gerunda. Kita tidak perlu menjelekkan sesuatu yang sudah jelek dari Tanya, sana. Pak. Ini kita H2H aja. Saya nggak mau dengar. Iya, H2H, tapi kan kita gantian ngomong, Bu. Jangan kayak pantat ayam. Oke, giliran saya kan tertuduh nih. Jadi saya membela diri. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak pembohong, penipu, penyesat atau setan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dari Bani Israel, Yerusalem menyebar ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah setan, dan itulah antikristus. Saya berdiri di sini untuk menghalangi ajaran setan agar mereka tidak terpengaruh. Umat Islam ini tidak pengaruh terhadap ajaran setan. Karena ajaran setan itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Sama seperti ibu. Ibu kan tidak mengaku Yesus itu manusia. Pasti ibu mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, ini bahaya. Maka saya harus membela akidah saya dari ronrongan ajaran setan yang mengajarkan Yesus yang manusia itu bukan manusia, tapi Tuhan. Gitu, Bu Uti. Kalau Ibu Uti bisa membuktikan Yesus bukan manusia, barulah ibu bisa disebut sebagai bukan penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Aja, Pak. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat Udah, nggak itu usah adalah langsung, yang tidak nggak usah mengaku langsung kayak Yesus gitu. itu datang sebagai manusia. Gitu loh, Bu. Dua aja, Pak. Udahlah, jangan langsung kalau Ya udah, gantian, silakan. Tadi kami sudah menawarkan ke Ibu H2H. Ada timernya nggak? Ayo, Pakai siapa timer minta boleh. timer? Oke. Silakan Oke, ambil boleh. temanya. Ambil Silakan. temanya. Tetapi di sini Ada timernya, ayo, Baik. ada timernya. Boleh. Iwan boleh, bilang boleh. Bu Uti Juga di sini ambil. lagi sakit. Mari kita tunjukkan akhlak kita. Kita doakan Bu Uti, semoga Bu Uti sembuh. Amin. Ya, Bu Uti lagi keadaan sakit Sembuh nggak? ya. Kalau nggak sembuh ngapain gua kayak gini? Udah sembuh dari dulu. Udah, cepat. Nggak usah Enggak, ngomong Bu Uti. pribadi saya. Lah, Bu Uti. Saya nggak akan Kami makan mendoakan dulu loh, dari Bu Uti. sekarang. Kami mendoakan ke Bu Uti. Gimana Bu Uti ini? Udah Ya kan? langsung aja. Back to the Ustaz, Saya nggak suka Baik, di cara baik, tentang back to the Ustaz, point, baik. Kata dokter, berapa sisa usia Bu Uti berapa bulan lagi katanya? Aduh, nggak usah bicara pribadi kalau punya data. Udah. Kami kita mendoakan ngomongin yang benar esensi. nggak boleh loh, Bang. Mendoakan nggak benar nggak Doa boleh. yang Makanya ya Tuhan. sudah. Kalian doa kepada Tuhan yang mana? Kalau doa kepada Tuhanku, aku mau. Kalau doa kepada Tuhan yang mana kan bukan. Aku nggak boleh Nah, nerimanya. saya berdoa kepada makanya. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Kalau kalian berdoa Ya. kepada Tuhan yang lain yang ada di Mekah, iya kan? Yang menyebut Saya dirinya berdoa kami, kepada itu Tuhan umatnya impor. menunggu-nunggu Tuhan untuk impor, menimpakan Tuhan zat, ya. impor Nggak dari mau lah. Israel, Bu. Tuhan impor dari Israel. Aduh. Oke. Jangan bikin gara-gara, Bu. Bu, sama kami jangan bikin gara-gara, Bu. Bapak Jum'ah, Kami mendoakan yang ya benar loh sama ilah, Ibu. ya ilah. Ya. Kami mendoakan yang benar, Ibu tidak Ayo Pak terima. Juma, ayo, Gimana ini? berani nggak? Ayo. Coba. Iya, ayo, kita pakai timer. Silakan. Oke. Ya, siapa Oke, timer- berapa timer? menit ini? Oh. Ya, Ustaz, dua Mana menit timer? aja, 2 menit. Ayo. Oke, 22 menit. Oke, 22 menit ya. Iya. Jangan 2 Dibesarin menit lah, timernya. 3 menit lah. 3 menit Pak, 2 menit masih terlalu sedikit. Oke. Ngomongnya lari-lari 3 menit, itu ya. cepet sekali. Berapa kalau- jam? Ibu mau berapa jam kita diskusi? 1 jam setengah. Baik. Sekarang jam berapa Pak? Sekarang jam 15.50. Kita berhenti di 16. 15. Berapa tuh Pak? 16.20 ya? Iya. Jangan 16.20. 16.20 mah 1 jam Pak. Berapa itu? Yang bisa ngitung cepetan.
Iya, Gua saya nggak bisa nanti ngitung. jam 6.15 izin 10 menit untuk sholat maghrib. Sampai Baru jam lanjut 65. Sampai jam itu aja Bu ya, sampai maghrib Bu ya. Ibu emang tidak bisa ngitung saya tahu, karena 1 tambah 1 tambah 1 aja 1. Dewa. Baik. Dewa, maghrib jam berapa? Di sini jam 15.50, 1 jam Ya, itu kita 1 jam bersiap. setengah itu artinya sampai jam 14 Bu. Ya. Ini ada Jam Jam 14.30. teman ibu juga yang AM, terserah ibu Uti. Gimana ibu Uti 14.30 sama cuma 30 temannya ibu Uti menit. ini AM juga Kristen ini. 15, Ya, boleh, Pak. mereka 15. boleh berdua. Saya sendiri nggak apa-apa. Yang lain duduk sambil ngobrol. Iya, iya. Enggak, saya nggak mau berdua. Jadi Saya ibu mau Uti sama Pak Jumat. sama AM juga bisa nambahkan ya, karena itu temannya ibu Uti itu yang Ya AM enggak, saya Kristen mau juga. sendiri aja. Saya mau sendiri aja. Ribet kalau berdua, Oke, suka silakan. aneh. Ya, Suka berbeda pendapat. Kalau berdua berbeda pendapat. Ya, suka, Mendingan sendiri saja. suka beda topik, beda-beda, males. Beda pendapat ya, bersilang Kecuali pendapat topik antara dia Kristen sama. satu dengan Kristen yang lain. Makanya mendingan sendiri Bu, betul Bu, Enggak, mendingan sendiri. beda ini, beda arah. Ya, Ya udah mulai, udah. Pusing. mana timernya? Itu ada timer udah besar kali pun. Itu ada timer Allahu itu Akbar. timer. Ini apa Dulu, ini? saya lagi mau live, Pak. Ibu Uti. Kalian tuh aneh, makanya aduh kasihan banget sih. Kenapa gitu loh? Kayak Kasihan kayak lagi. Sebentar Bu, belum dimulai, santai aja. Siapkan dulu. Saya dimulai aja, dimulai Bang Kubah, Bang Madu. Kalau tukang gosip Siapa itu- yang mulai ini? Siapa yang duluan? Saya atau Ibu Uti? Saya aja deh, saya aja. Sebentar saya ini dulu Iya, ya. silakan sebentar. Bu Uti. Sudah di live kan Bu? Wait a moment. YouTube-nya? Iya dong, ngapain saya Iya, iya. ngoceh-ngoceh? Saya Oke. ngoceh lagi ntar. Oh, jadi Ibu ngoceh Oh, bagus. ya. Alhamdulillah ngaku dia. Kalau saya Lanjut. ngoceh-ngoceh nanti saya ngoceh lagi bikin. Dia bernyanyi gitu Bang, bernyanyi nih. Sabar. Tuhanku ada 3, rupa-rupa namanya. Oh, ayo. Nggak Ntar kalau record. itu jangan saya tendang ya, jangan kesetanan. Yang lain nggak boleh ikut campur. Kalau yang lain ikut campur marah-marah artinya kalian mengakui kekalahan. Udah gitu. Baik Bu Uti. Oh, berarti Bang, diskusinya nyari menang ini Bang. Iya, nggak apa-apa. Bukan, masalah Bang, menang gimana? itu artinya sudah diwartakan kebenaran, bukan masalah Iya. Iya, nyari Silakan menang. Bu, waktu kita Bukan berjalan nyari bener terus. gitu Bu ya. Betul Bu ya. Sebentar, Bukan nyari itu kok bener, bisa ya maksudnya. Sebentar. Tapi nyari menang. Mulai Buti. dari besok. Saya kasih tahu ke Buti ya, yang namanya kebenaran itu Buti bisa dikalahkan, tidak bisa Buti. Kebenaran itu bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu Buti. Oke, bisa Bu, silakan. Bentar, nih satu lagi. Just one moment. Just Oke. 1 minute. Just wait for me for 1 minute because I'm still doing this. Because it's very important for me. to Oke, thank you I love you, I kill you. all Oke, all my mature because I kill you. Oke. okay, just wait a moment. Just one little more. 1 liter. Wait a moment. Wait. It's very Bunda, makasih banyak Bunda. Asidik ini yang mana? Just where is? Oh, sini yang ini. Oh, yang ini. This one. Sorry. Nah, sudah. Wah. Ya, sebentar ya. Sebentar, saya minta waktu. I just ask you some 1 menit, sebentar. Oh, 1 menit masih bisa ngomong nih Bang Dewa. Bang Juma, maaf. Jadi Bu Uti ini lagi sakit ya. Ya. Kemarin ada yang nengokin ke Bu Uti, katanya kata dokter usianya berapa hari lagi Bu Uti? Sisa berapa hari lagi? Apa? Didoain yang bener nggak mau. Apaan? Ketawa-ketawa. Iya, aku ini nggak Ini Dewa, pakai aku kasih tahu kamu ya, Dewa. Iya. capek. Dewa, kalau kamu bersuka cita untuk kemalangan orang lain, ya mengharapkan kematian orang lain, itu iblis loh di dalam hati itu.
Itu Sekarang kan nggak ada Tuhan saya loh. mendoakan bener, Kamu Ibu harus Uti lihat yang kamu menolak. sembah itu siapa. Kalau kamu Bu Uti. merasa dekat sama Tuhan, tetapi yang ada kebencian, rasa ingin membunuh, rasa ingin membinasakan, Yesus sudah bilang iblislah yang menjadi bapamu, ya. Karena iblis itu datang hanya Udah untuk Buti, mencuri, persiapan Baik. waktunya aja. Ibu Uti, membinasakan. persiapan Oke, waktunya aja. langsung dimulai Buti. Baik. Persiapan waktunya Tadi aja, gitu. saya mendoakan yang benar kepada Bu Uti, ternyata ditolak sama Bu Uti. Betul? Betul? Jadi Mana hanya Pak? iblis lah yang menolak yang namanya kebenaran. Begitu Bu Uti. Mana Makanya saya Pak? permainkan seperti ini. Gimana? Sudah bisa Gimana? dimulai? Buti, sudah bisa dimulai? Ya, bisa. Silakan Bu Uti. Oke, waktu dijalankan ya. Ya, saya berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit. Saya dulu kan? Pak. Well, Iya, ladies 3 first. menit. Iya, 3 menit. Silakan. Iya, silakan. Silakan, dipersilakan. Ya, ladies first ya. Kenapa motivasi? Iya, selamat siang ya. Saya sapa dulu ya. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang kita puji, yang kita muliakan, dan yang hari ini yang saya wartakan namanya mengudara ke seluruh jagat raya gitu kan. Ya, saya motivasi saya naik ini tadi karena saya kan lagi jalan-jalan nih di TikTok ya. Tetapi saya ketemu nih ya, komalnya asidik ya. Nah, ini saya Putus-putus ya. Putus ya, sebentar, pas saya turunnya. Saya melihat sama sekali tidak ada ketertarikan dari pihak Muslim, kebanggaan atau kesenangan ya yang membuat mereka senang bicara agama mereka sendiri ya. Raja Daud saja mengatakan firman-Mu kurenungkan, firman-Mu kukasihi, firman-Mu itu menjadi makananku pagi siang malam, karena dia suka sekali bicara tentang firman-Nya, bicara tentang agamanya, bicara tentang Tuhannya, karena dia mengatakan betapa ajaibnya Engkau, kata-kataku aja nggak bisa. Sebentar ya. Betapa ajaibnya Engkau gitu. Baca deh kitab Mazmur itu ya. Puji-pujian kepada Tuhan yang merasa bangga dengan kitabnya, dengan Tuhannya. Jadi nggak ada waktu untuk ngomongin agama lain. Nah, di dalam kekristenan pun begitu sebetulnya ya. Kami itu sebetulnya nggak ada waktu untuk bicarakan dengan agama lain. Karena apa? Karena kami ini sudah kenyang dengan makanan kami. Orang yang udah kenyang nggak suka ngomong-ngomongin ya agama lain gitu. Nah, tetapi tadi saya lihat ya, kayaknya orang-orang Muslim di sini nggak ada ketertarikan untuk bicara agamanya sendiri. Karena apa? Karena itu tidak menyenangkan. Karena apa? Karena itu tidak memuaskan jiwanya. Karena apa? Karena mereka kebingungan. Lalu caranya yang saya lihat ini psikologikal sekali ya, secara psikologis ya. Ketika ada orang menjelek-jelekan, suka sekali menjelek-jelekan itu, jauh di dalam hatinya dia itu merasa tersaingi gitu loh. Jauh di dalam hatinya dia kepengen seperti orang yang dia jelek-jelekan itu. Ya, Al-Quran sendiri telah mengatakan dia itu menyempurnakan, membenarkan, mengambil referensi, bahkan dia mencari kebenaran di dalam Alkitab orang Kristen. Kenapa harus begitu? Ya, karena Alkitab orang Kristen itu benar, karena Tuhannya Tuhan yang benar, sehingga dia mencari-cari pembenaran, bahkan dia meniru-niru seperti yang benar di atas supaya dikira benar juga. Lah ini kan psikologinya kan bilang begitu, logikanya kan begitu. Ketika ada satu yang ditiru, yang diambil, yang dikatakan ini saya juga, lah itu kan mengklaim, mencari supaya mendompleng namanya. Kebenaran itu kan ada di sana, oh saya juga termasuk yang benar. Nah ini kita bicara mengenai psikologinya ya. Alkitab itu kebenaran, mau kalian putar balik ke seperti apa, Quran sudah mengatakan ya, dia tuh membenarkan. Habis waktunya, Oke, Buti. baik. Lanjut. Giliran saya. Izin mohon maaf sedikit Gurundaku. Kalau Gurunda bersedia, ada pendeta Simbolon ya, dia mau diskusi di tempat Bang Dalbo. Kalau Gurunda bersedia ya, mohon maaf ya saudara-saudaraku. Saya hanya Bersedia menyampaikan. tapi malam. Kita sudah janjian malam. Tolong disampaikan ke malam sana. Jangan suka bohong. Janjian jam 10 malam tidak datang. Malam ini jangan bohong lagi. Ya, Iya. jangan ikuti Lanjut. agamanya yang mengajarkan suka bohong. Sampaikan gitu ya, Bun. Iya Gurunda. Oke, baik. Lanjut Maki. Iya. Iya. Lanjut. Tadi silakan. kita mendengarkan. Mohon maaf ya teman-teman. Baik, Bun. Tadi kita mendengarkan Bu Uti mengatakan dalam doanya anak Allah yang hidup. Ini penistaan. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Tapi karena Kristen ini tidak punya harga diri, tidak punya jati diri, maka kemudian mereka mencoba untuk menyesatkan manusia dengan mendompleng, mencipta istilah-istilah Islam di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitab mereka memang diajarkan untuk licik, cerdik, ya, seperti ular. Ular itu identik dengan iblis, dan jinak seperti merpati. Itu identiknya dengan orang munafik. Kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi, supaya bisa memenangkan banyak orang. Begitu juga agama Kristen ini, mereka mencopet nama Allah sebagai alat untuk kristenisasi. Jadi hari ini ketika kita umat Islam membela akidah, dianggap kita ini menggosip, dianggap kita ini menggibah. Padahal Kristen itu datang ke Indonesia menggunakan seragam Islam. Makanya kitabnya pun dipalsu-palsukan sampulnya dengan menggunakan kata Alkitab. Tuhannya pun dipalsu-palsukan dengan menggunakan kata Allah dengan dibaca Allah, supaya tidak ketahuan bahwa itu adalah hasil curian. Nah sekarang begini, Al-Quranul Karim menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna 'ala rabbih wa kana kafiru 'ala rabbih zahira. Dan orang-orang kafir adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Maka karena itulah kemudian apologet Islam itu hadir untuk supaya umat Islam yang awam itu tidak terjebak, tidak terpengaruh, tidak terpeleset oleh gerakan-gerakan kristenisasi yang adalah perpanjang tangan iblis. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitabnya mereka sendiri jelas tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau iblis itu kan suka menipu, suka membohong. Makanya di dalam original teksnya disebutkan dengan kata planos, mengelabui, pembohongan, menyesatkan. Mereka kemudian mengaku di mulutnya Yesus itu manusia, tapi hati mereka dan pikiran mereka Yesus itu adalah Tuhan. Itulah penyesat, itulah iblis itu. Jadi suka memunculkan sesuatu yang palsu-palsu di permukaan, tapi di dalam hatinya itu berbeda. Coba tanya Bu Uti, Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia pasti mengatakan manusia. Tetapi dalam hatinya Yesus itu adalah Tuhan. Ini yang harus kita waspadai. Demikian. Terima kasih Bunda, sangat Ya, bagus. ya, omongan saya didukung oleh Pak Juma, ya kan? Jelas Pak Juma hanya bisa mengais-ngais, menceritakan agama orang lain, bahkan ayatnya sendiri, ayat orang lain yang diambil. Kenapa? Tidak ada pertolongan di tempat Anda dari Al-Quran. Ya, Anda mengatakan Yesus itu ya, kan Quran mengatakan anak Allah ya. Al-Quran mengatakan kami ini menyebut Yesus anak Allah itu, kamu mengatakan apa tadi ya? Nah, di sini ya, orang di dalam Al-Quran, sebentar saya buka dulu ya. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah takut atau Allah tidak tahu apa itu arti kata anak Allah. Ya, dia mengambil-ngambil referensi dari Alkitab, membenarkan isi Alkitab, bahkan katanya ya di dalam Taha 133 itu kan kamu baca. Ya, ditanya mana bukti-buktinya? Oh, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Bukti siapa? Bukti yang dia katakan, dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah kisah Musa, dan ingatlah kisah Daud, dan ingatlah kisah apa segala macam, suruh mengingatnya. Apa yang suruh diingatkan? Ya, suruh mengingatkan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Nabi dan Rasul yang terdahulu katanya. Dan Allah mengaku di dalam Balak 3 bahwa dia ada di dalam kitab terdahulu. Bahkan dia sendirilah yang memberikan hikmat kepada Sulaiman katanya. Padahal di dalam kitab terdahulu sama sekali ya Salomo itu tidak menerima hikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini artinya apa? Ia akan mengklaim, mengaku-ngaku supaya apa? Ya, supaya kelihatan benar. Ya, tetapi ketika dia meminta pembenaran di dalam Alkitab kami supaya dikira benar, ternyata
apa yang dia ambil pun salah, kurang mengerti. Yang dimaksud anak Allah di situ ya, Allah tidak akan punya anak kalau tidak punya istri. Itu kan dia bicara mengenai biologis daging. Padahal yang dimaksud punya anak, punya ala anak, ala bapa bukan seperti yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad, bukan seperti yang dipikirkan oleh Allah. Nah, bagaimana Anda masih percaya yang seperti ini? Di dalam At-Taubah 9 ayat 10, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka, gitu loh. Ya, Allah mengatakan dia adalah Tuhannya kami. Padahal Tuhan kami sejak awal sudah menyebut dirinya Bapa. Mazmur 68 ayat 5. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Elohim di kediamannya yang kudus. Mazmur 89 ayat 26. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Allah melaknati apa yang dia klaim sebagai dirinya. Lah ini kan artinya logika kalian itu harus jalan gitu loh. Jangan gabrul begitu. Dia mengatakan dilaknatilah. Lalu kamu mau mengaku-ngaku kamu Allah kami. Selesai Putih. Selesai. Waktu habis bukti. Silakan Bunda Zuma. Oke. Waktunya dipersilakan. Al-Quran menjelaskan dengan sangat-sangat sahih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepada Allah, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Hari ini kita melihat Bu Uti berdiskusi dengan kita menjagokan Tuhannya Israel, melupakan Tuhannya Yesus. Tapi umat Islam yang cerdas tidak akan mungkin tertipu. Datang penyusup menyamar seperti domba. Nyamar seperti domba dalam arti kata nyamar sebagai Yahudi. Dengan membawa-bawa Tuhannya Yahudi. Dia jajakan Mazmur, dia jajakan kitabnya orang Yahudi. Tapi kita orang Islam tidak mudah tertipu. Tuhannya Kristen bukanlah Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kristen adalah anak Maria, manusia Yesus. Jadi kalau orang kemudian mengatakan Tuhan kami adalah Elohim, Elohim, bullshit. Tuhannya Kristen itu manusia biasa bernama Yesus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Romawi, Yunani, dan juga orang-orang di luar Yahudi. Tuhannya Yahudi laisa kamislihi syai', maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, rabbus samawati wal ard. Itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya negeri Mekah, negeri Jepang, negeri Asia, negeri Eropa, rabbus samawati wal ard. Sedangkan Tuhannya Kristen adalah manusia yang hanya mutar-mutar di Galilea, yang pernah diludahin, ditampar, ditonjok, dibunuh orang-orang kafir di atas tiang salib. Itu Tuhannya orang Kristen. Jadi kita umat Islam jangan mau tertipu dengan orang-orang ini. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu berbeda. Tuhannya orang Yahudi disebut Khalik, sang pencipta. Tuhannya orang Kristen disebut makhluk, sang ciptaan. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, pasti Kristen. Tapi orang yang sehat akalnya akan mengatakan Yesus itu sejak kapan Tuhan? Yesus itu manusia biasa. Dia hanya diberi kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda sebagai perantara Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah kepada Bani Israel. Jadi Ibu Uti nggak bisa membuktikan kalau Yesusnya itu adalah Tuhan. Silakan. Ya, saya. Ya, ini dia ya, makin terlihat jelas, Pak. Makin terlihat jelas. Saya mau Anda bela agama Anda ketika saya mengatakan
Tuhan Anda salah pikir mengenai Allah Anak, Allah Bapa. Itu loh maksud saya. Anda harus bela supaya kelihatan kebenaran di tempat Anda. Kalau mau nyala-nyalain Kristen, saya bisa buka semua ini. Ya, di situ dikatakan ya, kamu mengatakan kami menjagokan Tuhan Israel. Seolah-olah Tuhan kami itu hanya Yesus. Kami menyembah Allah Tritunggal yang diajarkan oleh Musa. Musa inilah yang menyebutkan bahwa ya di dalam kitab perjanjian lama tadi dikatakan Elohim itu adalah bapa bagi anak yatim. Mazmur 89 ayat 26, dia itu adalah bapa, dia gunung batu, ya kan? Di dalam Yesaya 9 ayat 6, dia adalah bapa seorang anak yang lahir. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 21, bapa dan anak itu bukan seperti yang disangkakan oleh kitab kalian. Dikatakan bagaimana mungkin Allah punya anak kalau nggak punya istri. Bicara mengenai hal-hal lahiriah jasmaniah, lahiriah daging, soal biologis gitu loh. Pertanyaan saya harus kamu jawab cepat-cepat supaya tidak menimbulkan kecurigaan bahwa Anda tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin Allahmu bisa salah gitu loh. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu itu salah menilai Tuhannya orang lain. Tapi masalahnya kenapa dia mengklaim, kenapa Anda mengklaim bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhan Anda juga. Buka mata Anda sembuka-bukanya bro. Orang Yahudi itu sekarang sedang memborbardir penyembah Tuhan Anda. Bagaimana mungkin Anda mengatakan, ya kan? Bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan saya itu, Elohim itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, Yahudi tidak memperlakukan bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah Tuhannya. Sekarang itu lagi dibom-bomin loh. Ya, itu harus Anda buka mata Anda. Itu buktinya. Ya, dan satu lagi ya, Allah yang kami sembah ini, yang kami puji ini ada di dalam kitab kami. Kami bukan mencomot-comot lalu membuat Tuhan baru seolah-olah Tuhan kami itu adalah Yesus Kristus doang. Ya, Alkitab Perjanjian Lama itu menceritakan tentang kedatangan Yesus. Itu satu paket. Kami punya Perjanjian Lama, punya Perjanjian Baru. Itu satu paket. Perjalanan ribuan tahun. Ya, itu ada buktinya di situ. Kami menyembah Allah Tritunggal yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Bukan tauhid seperti yang Anda punya, bro. Itu yang harus Anda ketahui, ya. Pertanyaan saya cuma satu. Ya, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Elohim Bapa, oke, kenapa dia tidak mau dipanggil sebagai Bapa? Kenapa dia mengatakan dilaknatilah mereka yang mengatakan Allah punya anak, dia adalah Bapa? Jawab saya, harus dijawab ini, ya, silakan. Ya, ambil aja Pak waktunya. Kenapa diam, Pak? Oke, baik. Tadi malu-malu mengaku Yesus. Sekarang bukan cuma Yesus doang. Yahudi tidak pernah mengaku bukan cuma Elohim doang. Tapi ada juga Tuhan baru bernama Yesus. Itu tidak pernah bisa akur. Karena satu agama dari barat, satu agama dari timur tengah. Lalu kemudian Ibu Uti mencoba untuk menjadikan keadaan yang ada di sana sebagai cerminan kebenaran. Alhamdulillah, itu justru adalah fakta yang tak bisa terbantahkan. Di dalam Ulangan 32:21, engkau membangkitkan amarah dan cemburuku, maka aku akan membangkitkan amarah dan cemburumu dengan menggunakan yang bangsa ummi. Subhanallah. Lalu kemudian kalau kita melihat sehari-hari orang Kristen di Yerusalem itu penuh wajahnya dengan ludahnya Yahudi. Ini yang miris ketika mereka kemudian mencoba beribadah, menyembah manusia Yesus, mereka dipertontonkan di mana-mana, diludahin habis oleh orang Yahudi. Ini memalukan. Lalu kemudian kita lihat perkara yang dibawa oleh Bu Uti. Tuhan kita maha suci, maha tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dirinya, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak terlihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhannya Bani Israel yang adalah Tuhannya Bani Ismail juga, itu memang tidak terlihat. Yang terlihat itu Tuhannya paganisme. Orang-orang pagan itu menyembah yang terlihat. Semua
Coba lihat sejarah ajaran paganisme, ajaran politeisme, bahkan ajaran Helenisme juga menyembah makhluk yang terlihat. Makanya Kristen itu ketika berbicara dengan umat Islam tidak mampu mereka menjual Yesus, karena Yesus itu makhluk manusia. Mereka harus menggunakan topeng Yahudi, membawa-bawa kitabnya Yahudi, mengaku-ngaku kitabnya Yahudi, kitabnya juga. Tapi itu menyedihkan, mengharukan. Kita lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yang tidak takluk kepada maut itu hanya Allah. Yesus takluk kepada maut, dia mati. Di dalam bahasa Yunaninya adalah atanasia. Atanasia itu tidak dapat mati. Yesus dapat mati, berarti dia bukan Tuhan yang tidak takluk kepada maut. Yang tidak takluk kepada maut hanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yaitu Tuhannya Bani Ismail dan Bani Israel. Tuhannya Bani Paulus bisa mati, bisa dibunuh, dan seterusnya. Belajar lagi Ibu Uti, silakan. Ya, jadi sekarang saya coba waktu saya ya, 3 menit. Mana dia 3 menitnya? Ya, jadi itu ya, tadi Anda mengatakan ya bahwa, mana tadi Anda mengatakan bahwa, mana tadi, Allah menerangkan dirinya, ya kan? Allah mengatakan bahwa Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak terlihat, ya kan? Di dalam An-Najm 11 baca ya, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya, jadi ini ada pertentangan. Bahkan di dalam Al-Quran telah dikatakan, apabila terjadi pertentangan, tentu itu bukan dari wahyu Tuhan. Bahkan Yesus telah mengatakan, apabila ya pengajaran itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Yesus sudah mengklarifikasikan, yang mencari hormat dari dirinya sendiri itu adalah dia itu pengajaran dari dirinya sendiri, bukan dari wahyu Tuhan. Ya, hormat kepada nabimu itu, bahkan Anda berani mengatakan bahwa anak yang lahir itu adalah Bapa yang kekal itu adalah Nabi Muhammad, kan? Anda pernah mengatakan yang diributkan oleh Yuni itu, kan? Ya, di sini juga dikatakan Al-Najm itu, ya, Allah hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, ya kan? Orang-orang hendak membantahnya tentang apa yang dilihat itu. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah bolak-balik 50 kali, kan melihat katanya, kan mendengar katanya, kan berinteraksi katanya. Bahkan dia pergi menuju ke atas langit sana. Ya, Allahmu bisa dilihat kok, gitu kan. Jadi terjadi pertentangan gitu. Lalu Anda mengatakan bahwa di dalam Keluaran tadi ya mengutus umat yang umi. Umat yang umi di tempat kami jelas dikatakan. Yesaya 29. Umat yang umi itu adalah pengajarannya berasal daripada dirinya sendiri. Ya, Alkitab telah mengatakan umat yang umi itu, ya semua pengajarannya itu Nabi Muhammad itu yang bikin gitu loh. Bukan dari Allah. Karena apa? Karena dia mengajarkan, nih jelas saya bacakan dulu ya. Yesaya 29 yang kalian bangga-banggakan itu kan ini kalian. Untuk umat yang umi yang pengajarannya berasal daripada dirinya sendiri yang dihafalkan. Sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Sudah dikasih tahu ya, dikatakan kepada kamu ya. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yang umi itu siapa? Yang menghafalkan itu siapa? Jelas Elohim sudah mengatakan itu dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah gitu loh ya. Lalu Anda pakai lagi 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak tunduk kepada maut. Nah, kalau Anda mengatakan dia satu-satunya tidak tunduk kepada maut, jelas Rasul Paulus mengatakan ini Yesus. Sekarang lihat aja buktinya. Yesus memang ada di mana? Mana jasadnya? Di kolong langit ini. Nabi Anda pun sudah ada di kolong langit. Dan akhir dari semua orang di kolong langit adalah cuma satu. Menunggu hari penghakiman. Termasuk nenekmu, termasuk bapakmu, termasuk semua orang yang sudah meninggal duluan. Termasuk Nabi Anda. Oke. Baik. Jadi siap. Jadi Al-Qur'anul Karim menjelaskan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah memperlihatkan kepada manusia yang berakal keberadaan Allah di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Ini orang Yahudi paham
Agama Yahudi ngerti tentang hakikat daripada pencipta langit dan bumi. Bahwa Yahudi dan Islam itu tidak pernah ribut terkait dengan konsep ketuhanan. Muncul kemudian penyusup bernama Kristen. Ngambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, lalu kemudian mengklaim Tuhannya Yahudi menjadi manusia. Mati dibunuh manusia, itulah Yesus. Kenapa sore ini Bu Uti tidak berani membawa Yesus? Karena Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Makanya yang dimajukan, yang diajukan Tuhannya Yahudi. Sementara Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya Islam juga. Kan lucu. Jadi dia menghantamkan Tuhannya Islam. Membahas Tuhannya Islam. Tuhannya Kristen disembunyikan, diumpet, diketek. Yesus tidak punya ruang di diskusi kita ini. Kenapa? Karena Yesus itu tidak level untuk dijadikan sebagai bahan diskusi ketika mencari Tuhan yang benar. Kenapa? Yesus hanya manusia. Yesus hanya makhluk. Dia pria, ya, pria yang kemudian dilahirkan manusia. Maka tidak pantas dia duduk di meja diskusi atau di ruang diskusi ketika membahas tentang Tuhan. Yesus harus disembunyikan dalam botol, botolnya ditutup, botolnya disimpan dalam laci, lacinya ada dalam lemari, lemarinya punya pintu, lemarinya punya pintu, pintunya ditutup, lemarinya ada dalam kamar, kamarnya punya pintu, pintunya ditutup, kamarnya ada dalam rumah, rumahnya punya pintu, pintunya ditutup supaya Yesus tidak dibahas. Kenapa? Dia hanya manusia unik yang disembah oleh agama paganisme yang membungkus dirinya sebagai ajaran Allah. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada mati. Yesus mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus diobok-obok, nggak lolos Yesus. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, bahkan dipelototin dan diludahi. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, bahkan ditabok. Baginya lah hormat yang kuasa dan kuasa yang kekal. Yesus tidak bisa apa-apa. Makanya Yesus diumpetin, yang dibahas Tuhannya Yahudi. Tapi itu bagi saya sangat memalukan Kristen yang lain. Demikian. Ya. Ya, jadi Pak Juma tidak membela agamanya sedikit pun, tidak pernah menyentuh sedikit pun apa yang menjadi narasi saya. Ya, Anda harus bela, Pak, supaya ketahuan Anda ini benar, ya kan? Jangan cuma menyalah-nyalakan. Saya tahu maksud Anda. Anda mengatakan hendak memberitahu bahwa orang Kristen itu penyembah Yesus. Padahal maaf, kami menyembah Allah Tritunggal yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Orang-orang Yahudi itu tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Bahkan Al-Quran, Allah Azza wa Jalla begitu membenci orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itulah yang akan dikutuk menjadi kera. Bahkan sampai sekarang pun Anda membenci orang-orang Yahudi. Kenapa? Ajaran dari kitab Anda lah yang mengatakannya. Bahkan di Sahih Muslim saya membaca ketika batu saja, ketika ada orang Yahudi di balik batu, batu pun sampai bisa berbicara. Hai orang mukmin, lihatlah ini di belakangku ada seorang Yahudi, datanglah dan bunuhlah. Bahkan Allah mengatakan orang Yahudi itu mengaku Tuhannya punya anak. Allah mengaku bahwa orang Yahudi itu dilaknat Allah, ya. Jadi kamu jangan membelakangi kitabmu. Allah begitu membenci orang Yahudi, bahkan tidak akan terjadi kiamat, ya. Sampai batu pun berkata melihat orang Yahudi, dia mengatakan sini datanglah dan bunuhlah. Kamu baca itu di dalam kitabmu sendiri. Ya, orang-orang Yahudi itu dikatakan orang-orang kafir. Bahkan dikatakan orang Yahudi ini akan menjadi penebus untuk orang-orang mukmin. Orang-orang kafir. Bagaimana Anda di sini malah membelakangi kitab Anda sendiri, membelakangi fakta. Begitu banyak orang Muslim kenapa membenci Israel? Ya karena doktrin kalian mengajarkan seperti itu. Ya kamu kenapa tidak mengajarkan apa yang sesuai dengan kitabmu? Orang Yahudi dikutuk sebagai kera. Adapun orang Yahudi tidak menerima Yesus, itu kan sudah dikasih tahu. Bahkan sudah dinubuatkan. Ia datang
kepada milik kepunyaannya, tetapi orang milik kepunyaannya tidak menerima dia. Itu bahkan sudah digenapi, bahkan membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan itu tepat, benar, iya dan amin terjadi, ya. Tetapi kamu harus ingat, agama Kristen ini lahir daripada orang Yahudi. Agama Kristen ini sebesar ini, lebih besar daripada Islam, dari orang Yahudi. Ya, bahkan dikatakan seberapapun orang Yahudi yang menerima dia akan menjadi anak-anak Allah. Karena targetnya ketika Yesus datang memakai orang Yahudi hanya untuk dia bekerja sama, untuk pernyataan dia menjadi penebus. Setelah itu keselamatan itu untuk semua orang. Ya, itu yang harus Anda ketahui, bro. Lalu apalagi Anda mengatakan, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam juga. Tolong tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi pergi ke Ka'bah, memutar-mutar Ka'bah yang dia mengatakan Allahumma labaik, Allahumma labaik, bro, ya. Saya minta Anda tunjukkan kepada saya, ya, bagaimana mungkin Allah salah sangka mengenai konteks anak Allah, Allah Bapa. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini Tuhan yang sama? Jelas-jelas jadi, ya, pengkredit. Oke, baik. Ibu Jahitannya putus, Buti. Pelan-pelan jahitanmu putus nanti, pelan-pelan. Ibu Uti mengatakan di kitabnya Yahudi ada Trinitas. Ini pekerjaan setan. Menuduh kitabnya orang, di dalam kitabnya ada Trinitas katanya. Jangan sampai orang Yahudi dengar ini. Al-Quranul Karim mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Allah kemudian ketika mereka berpaling, umat Israel, maka Allah memalingkan hati mereka. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini kata Allah kepada kaumnya Nabi Musa. Lalu apa kata Allah di dalam kitabnya Nabi Musa? Atau di dalam kitabnya orang Yahudi? Bahkan di kitabnya orang Kristen. Di dalam Yesaya 1, inilah penglihatan yang dilihat Yesaya terkait tentang Yehuda, terkait tentang Yerusalem, terkait raja-raja Yehuda dan juga kaumnya. Mereka dikutuki oleh Allah. Pemiliknya yaitu Israel adalah keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku Bani Israel tidak memahami. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha suci, yaitu Tuhan subhanahu wa ta'ala, Elohim Israel, yang berpaling dan membelakangi mereka. Jadi Tuhan memang murka kepada Bani Israel. Yesus di dalam Matius 23, satu perikop menghujat Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Mereka kemudian ingkar kepada Musa. Maka Yesus mengatakan, celakalah kamu wahai ahli Taurat, celakalah kau wahai orang munafik, celakalah kamu wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik. Lalu kemudian Yesus mengatakan, celakalah hai kau pemimpin-pemimpin buta, celakalah kamu wahai keturunan ular beluda, celakalah kau, celakalah kau, celakalah kau. Celaka orang Yahudi itu menurut ajaran kitabnya sendiri dan juga kitabnya Kristen yang diambil dari catatan-catatan yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu kemudian ketika Allah menyatakan dirinya tentang Bani Israel, dikatakan Bani Israel itu sebagian dari mereka mencampur adukkan kitab suci mereka dengan ucapan-ucapan mereka sendiri. Sehingga hari ini yang menjadi korban adalah Kristen. Yesus diumpetin. Yesus yang dituhankan yang manusia itu nggak berani dibahas. Kenapa? Karena Yesus itu sejatinya hanya manusia. Dan tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Jadi sembahan Bu Uti diumpetin karena malu untuk diadu dengan kebenaran. Demikian. Ya. Ya, jadi kamu mengatakan ya
bahwa orang Yahudi itu ya tidak menyembah Yesus ya. Orang Yahudi itu tidak tidak mengajarkan Allah yang Tritunggal. Ini pun tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad, oleh Pak Juma dan semua orang muslim. Ya, karena dari awal ajaran tentang ketauhidan itu telah dicap sebagai bidat. Ya, Anda pelajari dulu sejarah. Karena apa? Nabi-nabi Israel itu, Musa yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di situ, Ehad, bahasa Ibraninya itu satu, artinya penyatuan. Bukan satu sebiji yang tidak punya unsur apa-apa. Makanya Musa sendiri yang menuliskan ketika Elohim, Kejadian 1 ayat 26 itu. Ketika Elohim ingin menciptakan manusia, dia berkata pada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Inilah dia Allah yang Esa yang digambarkan oleh Musa, yang diketahui oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, orang ahli-ahli Farisi itu, orang Yahudi itu. Karena Musa lah yang menulis ketika Elohim menyampari Abraham, Ishak, Yakub, ya Hagar, kepada Simson dan semua nabi-nabi, dia selalu tampil dalam 3 perwujudan. Harus Anda ketahui itu. Ada malak Yahweh, ada Allah. Yang satu ditulis di situ. Ini ajaran Nabi Musa, dan inilah yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Mereka menunggu-nunggu ya nubuat dari Yesaya, seorang anak yang akan lahir, anak yang adalah Bapa itu sendiri. Makanya ketika Yesus ya dibawa ke mahkamah agama, tuntutannya cuma satu. Kenapa kamu mengaku dirimu itu anak Allah? Karena apa? Mereka ini menyembah Allah Tritunggal. Mereka itu sedang menunggu Mesias yang dijanjikan di dalam Yesaya itu. Tetapi mereka menolak Yesuslah orangnya. Ya, katakanlah terus terang kepada kami, apakah kamu menyebut dirimu Mesias atau anak Allah? Lalu ketika Yesus mengakuinya, mereka kelojotan, riuh rendah, ribut sekali di situ. Karena apa? Karena di dalam pikiran orang Yahudi itu, ya, mengatakan dirinya anak Allah, artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 8 ayat 15. Orang-orang Yahudi lebih lagi berusaha untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini kata orang Yahudi yang menulis. Ya, jadi Anda jangan menyelewengkan ajaran kami. Kami menyembah Allah Tritunggal yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Mesias. Alkitab Perjanjian Baru menggenapi apa yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama, gitu loh. Ya, ini yang harus Anda ketahui. Nah, lalu Anda tadi mengatakan gini ya. Anda mengatakan bahwa orang-orang Israel itu Oke, baik. Jadi kita belum melihat Yesus dinaikkan ke meja sidang. Masih disimpan di dalam peti. Masih menggunakan data-data kitabnya agama Yahudi untuk kemudian mengklaim Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya, lalu menjadi manusia di dalam rahim manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi menerangkan dirinya, laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan tidak serupa dengan makhluk. Itu seirama dengan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Kenapa kita menggunakan data itu? Karena berkesesuaian dengan Tuhan kita. Laisa kamislihi syai', tiada Tuhan selain Allah, tidak serupa dengan apapun yang maha besar. 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha besar tidak serupa dengan apapun. Yesus bisa nggak masuk ke situ? Nggak bisa, makanya diumpetin. Lalu kemudian ketika berbicara terkait apa yang dituduhkan oleh Ibu Uti kepada Tuhannya Bani Israel, saudaranya umat Islam, itu dia mengatakan bahwasanya ada Tritunggal, ada Trinitas di Perjanjian Lama terkait dengan Tuhan. Ini adalah pembodohan yang kemudian digenapi di dalam perkataan Yesus, waspadalah kepada penyesat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Raja-Raja 19:19, Yesaya 37:16, Ayub 9 nomor 8, Mazmur 72 nomor 18, Mazmur 136 nomor 4, Yesaya 44:24 dan seterusnya. Tuhan itu laisa kamislihi syai', pencipta itu
berdiri sendiri. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan berdiri sendiri, tidak punya anak, tidak punya tante, tidak punya opung, tidak punya kakak, tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya ayah, bapak, dan juga tetangga. Sedangkan Tuhannya Kristen penuh dengan sifat makhluk. Bahkan di dalam 1 Timotius 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Sementara pencipta langit dan bumi, Elohim Azza wa Jalla, itu bukan makhluk. Harusnya kalau Kristen itu benar, Yesus dimajukan di meja dialog. Jangan diumpetin dengan mengambil Tuhannya Yahudi. Sebab sampai hari ini orang Kristen tidak mengakui, orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu memalukan. Kalau orang Yahudi mengatakan Allah Azza wa Jalla bukan Tuhan, tapi mereka mengaku Tuhan mereka Maha Suci, Maha Tinggi. Dengan demikian mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan. Ya, itu dia. Nah, ini fenomena yang jelas ya. Orang-orang Muslim, Pak Juma, begitu membenci Rasul Paulus, tetapi ketika ada ayat yang dia bisa pakai untuk membela keberadaannya, membela opininya, lalu dia mengais-ngais ayat Rasul Paulus, ya Tuhan Yesus Bapa. Bagaimana bisa begitu Anda? Apakah Anda percaya dengan pernyataan Rasul Paulus? Oh tentu tidak dong. Jadi jangan pakai-pakai ayatnya Rasul Paulus bro. Supaya kelihatan Anda itu tidak dolak-dalik perutnya. Tidak dolak-dalik mulutnya. Ya, nih aku kasih tahu nih. 2 Raja-Raja 19 itu mungkinkah Tuhan akan datang ke bumi? Jawabnya iya. Ya sorry ya. Bahkan dia datang 2 kali. Baca konteksnya keseluruhan ya. Mazmur 72 ayat 18 Yesaya 44 itu tidak ada yang sama seperti Elohim yang apa? Jangan diumpet-umpetin, jangan diselewengkan, jangan ditepu-tepu ya. Tidak ada yang seperti engkau. Siapa? Yang penebus dan juru selamat. Kenapa Anda umpet-umpetin itu? Nggak ada Tuhan yang penebus dan juru selamat. Di tempat Anda yang menebus Anda itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir kata hadismu, bro, ya kan? Nggak ada ya. Allah bahkan mengatakan ya, manusia berdosa bisa menebus manusia berdosa. Hadismu itu ada, nggak bisa Anda pungkiri itu. Terimalah sebagai pengajaranmu yang sebenarnya ya. Tidak mengerti ya, yang tidak sama seperti Tuhan kami itu adalah Bapa yang roh, yang penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya dengan cara Yesaya 55 mengeluarkan firman-Nya ya. Itu sama seperti Uti di sini. Uti ini adalah sang kehendak. Di kepala Uti ini ada kehendak. Bapa dikatakan di dalam Yesaya 53, dialah yang berkehendak menyelamatkan umat manusia dan dia melakukan kehendak dengan mengutus firman-Nya yang ada dalam dirinya sendiri. Dan yang menulis ini adalah para nabi-nabi orang Israel, orang Yahudi bro ya. Harus Anda ketahui itu. Ya, Yesus itu adalah sang firman yang semula berada dalam diri Bapa itu sendiri menurut pengakuan Yesus ya. Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Sebelum aku keluar dari Bapa, aku memiliki kemuliaan di dalam diri Bapa itu sebelum aku datang sebagai utusan, kata Yesus. Bahkan dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ada Yesus, ada Bapa. Ini bicara tentang Allah Tritunggal yang diajarkan oleh para nabi, ya. Tadi saya sudah bilang di dalam Matius itu, Yesus itu diadili karena menyebut dirinya anak Allah. Bukan bertauhid. Bukan menyebut dirinya adalah Bapa. Oke? Jadi apa yang kamu bawa-bawa itu mengais-ngais. Ya, ketika menguntungkan kamu kais-gais, ketika tidak menguntungkan kamu hina-hina. Itu Rasul Paulus. Oke? Lalu apa lagi tadi kamu mengatakan ya? Iya, Al-Quranul Karim menyatakan dengan jelas juru selamat terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan Bismillah yahdi bihillah
manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran kemudian Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya dengan Al-Quran. Di luar Al-Quran sudah pasti tidak ada keselamatan. Ini perlu ditekankan kepada umat Islam. Makanya hari ini ketika kita berdialog sesuatu yang sangat fundamental terkait dengan konsep ketuhanan, Ibu Uti tidak kemudian mau menganggap Yesus, menjadikan Yesus sebagai salah satu Tuhan yang harus dibahas di sini. Hanya mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Padahal Yesus mengaku di dalam Yohanes 8, aku dan Bapa adalah dua. Nah, kenapa kemudian kita mengambil pernyataan Paulus tentang Tuhan? Karena Paulus ini adalah ahli Taurat. Paulus ini orang Farisi, ngakunya gitu. Berarti dia tahu tentang konsep pencipta langit dan bumi. Makanya dia jabarkan pencipta langit dan bumi itu keadaannya seperti ini. Kenapa kita mengambil ini? Bukan karena kita mengimani. Untuk sekedar menyadarkan Kristen bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia yang tidak pernah mati. Ini siapa? Yesus pernah mati kagak? Pernah, berarti dia bukan Tuhan. Karena di situ dikatakan Atanasia, tidak pernah mati, tidak dapat mati. Yesus mati, dia nggak cocok bersemayam yang tak terhampiri. Kalau Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi itsni ya'lamu ma baina aydihim. Sesuai dengan data ini, bukan kita mau mengambil data ini, tapi apa yang diterangkan Allah tentang dirinya, ternyata Paulus pun tulis dan sama sekali tidak cocok untuk Yesus. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilihat. Yesus pernah dinetein. Tidak mungkin Maria bisa menetein anaknya kalau dia tidak lihat. Berarti Yesus dilihat. Enggak mungkin Yesus dibunuh kalau dia tidak bisa dilihat. Dengan demikian report ini. Banyuma kena report. Terhubung juga di Makassar udah mau jam 6 malah sidik. Ya, ya. Kalau statement aja Bu Uti. Cek. Bu Uti kalau statement aja. Siap. Atau tanya jawab aja nanti kalau Banyuma naik tanya jawab aja. Bentar Bang Hendy. TikTok aja, TikTok. Bisa gantiin saya enggak? Kepental Gurunda. Tunggu Banyuma dulu aja sebentar. Kepental. Kena report itu. Ya. Ini HP saya report. itu sudah Tunggu nanti naik lagi. mau lobet gitu. Oh, ini. Saya sarankan sih Gantiin saya enggak? kalau saya boleh sarankan ke bos langsung tanya jawab aja. Ya ada Banyuma naik. Bagaimana Banyuma? Langsung tanya jawab aja di sana mau maghrib juga kan? boleh. Tanya jawab. Iya. Kita udah singkat ini waktunya. Iya, dipersingkat. Kan aja lanjut. Setuju Bu Uti? Tanya jawab 2 langsung ya. akun mampus di Komal ini. Iya. Gak mau lagi saya naik nanti. Bu Uti buka. Tidak Giliran ada Bu Uti. petirnya soalnya. Giliran Bu Uti dulu yang bertanya, Banyuma menjawab. Buat saya mau selesaikan, habis ini udah selesai ya. Enggak, tanya jawab aja Bu Uti. Tanya jawab. Ya, enggak, saya sama dulu, enak aja. Jangan mengarahkan orang, nggak boleh. Ini sangga, ini Nah, itu debat. memang ini kan harus diarahkan. Kalau enggak kan ngerocos. Jadi sama dulu ya, karena pernyataan jangan ya. Loh, Bu, Lagi-lagi yang awal. Tadi yang mulai membuka siapa? teman-teman, Pak Juma bikin Tadi yang mulai buka siapa? lagi Pak Juma. Bu Uti udah, jadi Banyuma terakhir. Sekarang tanya jawab Bu Uti. Pak Juma bikin masalah lagi ya. Nah, Akan ini nggak mau diatur ini orang ini gimana sih? Pak Juma, Anda bikin perkara lagi Pak Juma. Akan diperkarakan lagi nih sama Bu Yuni. Anda mengatakan
Anda mengatakan 1, 2, 3 lebih gede suaraku. Sekarang waktunya tanya jawab. Silakan Ibu Uti bertanya ke Bang Juma. aku jawab dulu. Enak aja. Takut banget sih. Pak Juma, Silakan waktunya tanya jawab. Makassar bentar lagi maghrib. Tanya jawab aja Anda Putih. takut? Kenapa takut? Katanya Pak Juma itu yang dewah tahu segalanya. Jangan takut. Ibu tuh jangan sampai gue aniaya perempuan di sini ya. Iya, itulah kalian. Sekarang ya, waktunya tanya jawab. Nah, waktu saya masih waktu Ibu saya. Uti, waktunya tanya jawab. Ngerocos aja kayak kenal pot bocor ini mak lampir ini. Belum punya konfirmasi dengan Pak Juma. Bertanya, silakan bertanya. Waktunya tanya jawab. Makanya udah ketakutannya, ketakutan kembali ketakutan. Pak Juma, kamu nggak ada apa-apa, Pak Juma, kosong. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya nggak apa-apa Bu. Ibu memang benar itu, Ibu benar. Jawab saya dulu, kita belum selesai. Ya, Kenapa iya makanya Anda bertanya sekarang. Sekarang kenapa Anda mengalihkan ini sesi? Kita belum selesai. Tadi perjanjian 1,5 jam. Kamu akan hanya mundur pada saat mau sholat. Kenapa jadi menyalahi janjinya sendiri? Saya nggak menyalahi janji. Saya di mute terus ya. Saya masih di Biasa. Ganti sesi. Jangan Ini HP saya biarkan nggak saya ada timernya sudah habis bateriku. Lah iya, kenapa jadi begini bro? Kalian Ya tadi udah, memuja-muja Pak Juma. Jangan dibelain sekarang. Pak Juma yang bela Udah kalian. TikTok aja Bu, tanya jawab aja. Tanya jawab aja Bu. Tanya jawab. Nggak usah TikTok, waktunya tanya jawab. Ya kenapa takut? Biar saya menjawab. Tanya jawab aja. Ini lain bahasa Indonesia putih sama ini kok beginilah kalau sudah nenek sudah sering sakit nih. Ya, Suka lupa saya dia. jawab 3 menit karena sesuai proses. Begini kalau udah lambung udah bocor nih. Makanya Ibu tuh kalau udah sakit nggak usah diskusi. Sesuai prosedur, bro. Lu kenapa nggak berani lawan kata-kata gue, Buti? Takut lu sama gue ya? Lihat Anda ketakutan menutup-nutupi Pak Juma. Sekarang waktunya tanya jawab. Apa ini nutupi Bang Zumbu? Waktunya tanya jawab, mau nggak mau ditanya dia, nggak mau. Sekarang kalau Anda sudah ini artinya Anda takut ya. Ya udah saya mundur, saya daripada Ya, berantem. ya mundur aja sana, Bu. Oke. Sesi Ya udah, tanya mundur, jawab mundur. sekarang, Bu. Tanya jawab, ini waktunya tanya jawab. Kenapa mau mundur? Iya. Sesuai prosedur waktunya tanya jawab. Kenapa? Ya silakan Ibu Iya. bertanya. Waktunya tanya jawab. Giliran Bu Uti yang bertanya, silakan. Tanya jawab tadi tidak ada. Giliran Ibu Uti yang bertanya. Dasar Hande kasihan di kamu. Giliran Ibu Uti yang bertanya. Kalau nggak mau dipanggil Ibu Uti, giliran Mak Lampir yang bertanya, silakan. Nah, udah ya. Nggak mau kan bertanya aja nggak mau loh. Tanya sekarang, Bu. Udah Ya, hampir saya maghrib. nanya ya, 1 menit, Iya. 1 menit. Jangan, Iya. jangan Baik. sebutan. Saya nanya, pertanyaan 1, kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad adalah juru selamat? Apakah Anda tidak tahu arti juru selamat? Dialah yang memberikan keselamatan. Juru Baik. makan dialah yang memberi makan. Juru mudi dialah yang mengemudi. Ya, juru tulis dialah yang menulis. Juru selamat dialah pangkal keselamatan. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga, selain di dalam nama Dia, yaitu Yesus di bawah kolong langit ini. Oke? Kenapa sekarang Anda buat fenomena baru lagi seolah-olah Nabi Muhammad itu pemberi selamat memasukkan kalian ke sorga sama seperti Yesus gitu loh. Anda juru selamat aja nggak ngerti. Cukup maksud. pertanyaannya, Bu. Oke, Anda dengarkan jawabannya ya. Habis ini Ibu yang ditanya. Silakan dijawab, Bang Juma. Iya, baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru selamat kepada bagi seluruh umat manusia yang datang pada masanya dan manusia sampai akhir zaman. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Dengan kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an ini siapa? Al-Qur'an ini kalam Allah. Siapa yang mengajarkan? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi
ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran didatangkan kepada baginda, baginda kemudian menjelaskan isi Al-Quran. Orang yang kemudian mengikuti Al-Quran, maka mereka mendapatkan keselamatan. Juru parkir bukan parkir, juru masak bukan masakan, juru kemudi bukan kemudi, juru selamat bukan sang maha penyelamat. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Yes, karena dia adalah nabi utusan Allah kepada Bani Israel. Nabi Musa juru selamat kepada Bani Israel. Yes, sebab dia yang menyelamatkan Bani Israel. Nabi Muhammad SAW adalah juru selamat kepada seluruh umat manusia, sebab beliau diutus untuk kaffatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan juru selamatnya Kristen adalah Paulus, yang mengajarkan menyembah kepada manusia, Yesus. Yesus juru selamatnya Bani Israel, yang menyelamatkan Bani Israel dengan mengajar Bani Israel menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16 dan seterusnya. Tuhan kami yang kami sembah, Bani Israel, Bani Ismail, menyembah kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, yang kami sebut Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Kristen terkutuk dan mau mati. Saya udah 2 menit. Gitu. 2 menit. Nah, giliran saya Banyuma yang bertanya. ntar dulu. Sekarang giliran Banyuma yang bertanya. Giliran saya, Banyuma yang bertanya. Giliran Artinya Buti, kamu harus ikuti Giliran saya aturan. bertanya. Giliran Banyuma yang bertanya. Giliran saya yang bertanya. Anda diam dulu. Pertanyaan Anda udah dijawab. Sekarang giliran Banyuma yang bertanya. Anda diam. Muhammad juru selamat, dia mengatakan Gimana sih ini ibu-ibu ini? Gimana ini? Saya yang sekarang punya waktu bertanya. Gili, uti, jangan sampai gue marah ya. Bertanya. Ini giliran Banyuma yang bertanya. Silakan Banyuma. Kalau Anda Pelan-pelan Bang Andi, pelan-pelan, dia lagi sakit Bang Andi, kasihan. Iya, jangan sampai gue marah ya, Buti ya. Silakan Banyuma. Ya Muhammad juru selamat, mana saya minta itu saja. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mana juru selamat? Wa yuzakkihim. Dan juga Al-Maidah yang sudah saya bacakan tadi. Oke? Oke. Uti, giliran Anda yang ditanya. Anda harus ikuti aturan di sini. Jangan Sekarang sampai saya yang bertanya, Uti, jangan sampai gua datangin rumahmu, dosamu masih banyak nih, gua laporin nih. Dosamu masih banyak nih. Lagi Andi. Makanya lu diam dulu, giliran Banyuma yang bertanya. Kamu nggak mau diatur. Saya boleh bertanya, Bu Uti? Ini Iya. giliran saya bertanya, Bu. Giliran Banyuma lo. Oke ya. Saya, Silakan Banyuma, silakan. Ibu mau ditanyai atau Ibu takut ditanyai? Sudah ya teman-teman ya. Inilah caranya ya. Takut ditanyai. Jawab dulu pertanyaan Bang Juma, ntar dulu. Pertanyaan saya satu aja, Bu. Saya dikeroyok di sini, saya keluar aja. Saya giliran saya bertanya, kenapa kabur? Kabur. Waduh. Kabur dia. Kabur. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah juru selamat kita. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW bukan juru selamat, artinya juru yang mengajarkan Islam. Betul? Betul. Iya. Selamat itu Islam. Jadi yang mengajarkan Islam kepada kita pertama kali siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya serukan kepada dunia, juru selamat atau mereka yang mau mengkritik saya, silakan. Saya serukan, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah juru selamat manusia. Beliau yang menyelamatkan manusia dengan cara mengajarkan apa yang pencipta langit dan bumi inginkan berlaku di dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita lihat orang-orang Islam yang masuk ke dalam neraka berdasarkan kemudian hadis Bukhari,
masuk ke dalam neraka, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk menyelamatkan mereka, meminta kepada Allah mengangkat mereka dari neraka. Artinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juru selamat umat Islam yang menghantarkan kepada keselamatan yang hakiki, yaitu jannah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, fa'ammal ladina amanu wa amilus salihah fahum fi radatim yuhbarun. Ini kalau bukan Rasulullah yang menyampaikan, bagaimana bisa kita tahu? Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Ini kalau bukan Rasulullah yang mengajarkan, mana kita tahu? Al-mulku yawma izin lillah yahkumu bainahum falladina amanu wa amilus salihah fi jannatin na'im. Ini kalau bukan Rasulullah yang mengajarkan, mana kita tahu? Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Ini kalau bukan Rasulullah yang mengajarkan, mana kita tahu? Alladzina amanu wa amilus salihah tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini kalau bukan Rasulullah yang mengajarkan, mana kita tahu? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juru selamat umat manusia. Subhanallah. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Entar dulu banyak, Pak. Entar dulu banyak, Pak. Ya, oke. Jangan tutup dulu. Kalau sekiranya Andre naik dulu, diam dulu, Andre. Kalau sekiranya tadi Bang Juma mau bertanya, Bu Uti mau mendengarkan, kira-kira mau nanya apa ya? Biar didengar di luar sana, Bang Juma. Iya. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bu Uti, apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia? Sederhana pertanyaan saya. Oke. Itu aja. Baik. Mudah-mudahan di luar sana ada yang bisa mendengarkan pertanyaan Bang Juma yang Ibu Uti kabur, mungkin kelilit utang atau apa. Apakah Yesus itu manusia atau bukan? Sederhana kok, kenapa mesti kabur? Bang Juma, sekali lagi Bang Juma. Silakan. Kira-kira Indonesia bisa selamat nggak dari penjajahan Belanda yang membawa Bible terus memperkenalkan Tuhannya Ibu Uti, kalau nggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW? Indonesia selamat atau tidak? Sudah pasti tidak, Bang Handi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di Islam kemudian mengajarkan apa? La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka kita kemudian diperintahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ya, kalau Andre orang lagi ngomong kalau ada yang mengusir dari tempat, aduh, host diturunkan si Andra, banyak malah lagi ngomong loh. Andre ini ngoceh dulu, mengganggu loh. Ya turunin aja sih, Sidik mohon, ini Bang Juma waktunya mau sholat loh. Ya terusin Bang Juma. Iya. Jadi kalau tidak ada perintah seperti itu di Islam, bagaimana mungkin kemudian para mujahid, umat Islam, para santri, para ulama memperjuangkan kedaulatan daripada negara kita ini? Makanya Allah mengatakan la yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini jelas. Allah tidak melarang kita berbuat baik. Apa itu berbuat baik ketika ada penjajah? Melindungi yang lemah, memperjuangkan hak mereka. Maka muncul para mujahid untuk mengusir para penjajah. Dan Allah tidak melarang berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Berarti Allah memerintahkan untuk kita berlaku adil bagi mereka yang mengusir kita, mengusik kita, mengambil hak kita. Kita harus memperjuangkan. Itulah yang disebut jihad. Makanya muncul para mujahid. Seperti itu Bang Handi. Artinya Nabi Muhammad juru selamat, ajarannya masuk ke Indonesia, memeluk Islam para pejuang kita,
mengusir penjajah yang bawa Bible, memperkenalkan Tuhannya Ibu Uti. Kan gitu ya Bang Juma ya? Betul sekali. Makanya agama ini tidak laku di Republik ini. mursalin ala siratim mustaqim. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terakhir Bang Handi, saya sudah mau pamit. Ya. Al-Qur'anul Karim menerangkan wa in ahadum minal musyrikinas tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abalikhu ma'mana zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin, orang-orang munafik, pengkhianat, ada yang meminta perlindungan kepadamu. Jadi yang tadinya kemudian berkhianat, mengikuti penjajah, menjadi mata-mata, menjadi kemudian pemasuk bahan makanan untuk penjajah, mereka yang menjaga rumah ibadah penjajah, mereka yang kemudian berkongko-kongko dengan penjajah. Setelah penjajah diusir oleh umat Islam, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau mereka para pengkhianat ini yang berpihak kepada penjajah ini kemudian meminta perlindungan kepadamu, apa kata Allah? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Kenapa kemudian agama penjajah masih ada di Nusantara ini? Karena umat Islam melindungi para pengikut agama penjajah pada awal mula kemerdekaan. Umat Islam melindungi para pengkhianat yang mengikuti agama penjajah pada awal mula kemerdekaan. Umat Islam mengayomi, umat Islam mengantarkan mereka ke tempat yang aman bagi mereka, sehingga mereka bisa beranak cucu sampai hari ini. Jadi mereka yang menganut ajaran penjajah adalah hasil dari keselamatan yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah, yang diajarkan kemudian kepada umatnya, yaitu umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan di dalam melindungi para pengkhianat dan para penjilat penjajah pada kala itu. Sampai hari ini anak keturunannya hidup dengan damai di tengah-tengah kita. Seperti itu Bang Handi. Jangan dulu Bang Juma. Kalau sekiranya ajaran Islam melindungi agama yang ditinggal oleh penjajah yang dianut oleh Ibu Uti, tapi kenapa orang yang memeluk agama penjajah ini seperti Ibu Uti, kenapa ngeyel? Kenapa bawel? Justru cenderung nipu. Apa kira-kira yang ingin dicapai orang kayak ginian? Silakan. Iya, karena Al-Quran sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, dikatakan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Sehingga mereka mampu memutarbalikkan keadaan. Ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, bukan Tuhannya yang diajarkan, bukan Tuhannya yang dimajukan, bukan Tuhannya yang mereka bahas, tetapi Tuhannya agama lain yang mereka bahas. Mereka mengumpetin Tuhan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan sangat jelas kepada kita umat Islam bahwa sesungguhnya yang mereka sembah selain daripada Allah hanyalah kemudian inasan. Apa inasan itu? Iblis. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir laknatullah adalah penolong-penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan. Jadi mereka adalah perpanjangan tangan iblis agar manusia ikut di dalam berkongko durhaka kepada pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla. Seperti itu Bang Handi. Iya, maghrib. Oke, betul. Ya, ini saya udah dipanggil sama si Bungsu mau sholat berjamaah. Iya, silakan Bang Juma. Terima kasih. Kita beri apresiasi. Baik. Silakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang ada di sini, para guru-guru saya, Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Arif, Madu Kuba, Dewa, Handi Slebes, Caca, Santo Sidik, Barakallah Fih. Kalian sudah sangat luar biasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menggulung habis para pengikut-pengikut penyembah manusia. Mabruk. Iya. Mabruk kan cuma. Mabruk. Masya Allah. Semoga mereka yang mendengarkan ini bisa tercerahkan dan kemudian bisa menemukan keselamatan itu hanya ada dalam Islam. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kiranya Allah mengampuni dan memaafkan saya pribadi. Dan ketika ada
ilmu yang bisa dipetik dari diskusi ini itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Andi, iklan sebentar Bang Andi, boleh Bang Andi? Ya kok izin ke saya sih, orang Sidik, Santo Sidik yang punya. Ya. Bang Sidik, mohon izin sebentar. 2 akun dewa kena blokir. Ini akun dewa yang Pamungkas yang terakhir minta di follow. Memang sudah bisa live tetapi tidak bisa tidak bisa mengundang tamu. Belum bisa dulu. Minta di follow aja. Terima kasih banyak Iwan Villa. Lanjut.